Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para orang tua, Bapak Ibu yang saya hormati, para hujaj, pengurus DKM Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pagi ini kembali Allah takdirkan kita bisa bermuajahah, kita bisa bersilaturahim, mengisi waktu beberapa saat ke depan setelah kita melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah, sehat selalu menyertai hari-hari kita sampai detik pagi ini. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita termasuk umat beliau yang insya Allah selalu berusaha agar tetap istiqomah di dalam ibadah, karena ibadah adalah alasan Allah menciptakan manusia. Ibadah adalah alasan Allah menjadikan kita ini mulia. Dan dengan ibadah kepada Allah, tentu perkara-perkara dunia kita akan menjadi lebih baik, lebih mudah, dan insya Allah lebih berkah. Dengan ibadah, hidup menjadi indah. Dengan akidah, hidup menjadi berkah. Dan dengan ukhuwah, hidup menjadi mudah. Jamaah rahimakumullah, kenapa kita harus istiqomah di dalam ibadah? Apa itu istiqomah dan bagaimana agar kita senantiasa memiliki sikap istiqomah dalam ibadah itu? Setiap hari pada saat kita sholat, kita selalu memohon kepada Allah agar selalu berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jadi al-mustaqim itu jalan yang tidak bengkok, lurus. Siratal mustaqim itu bukan jalan yang nanti pada saat di akhirat adalah sebuah jembatan yang menurut beberapa riwayat jembatan itu begitu halus, bahkan jauh lebih tipis dari sekedar benang. Makna sirat atau jalan dalam konteks itu betul adanya, sesuai dengan keimanan dan amal soleh seseorang. Kelak ketika selesai dalam proses alam mahsyar, kemudian orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang istiqomah dalam ibadah, orang-orang yang ikhlas dalam bermuamalah, mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan melalui syirat itu dengan kecepatan yang luar biasa. Tetapi makna syirat yang terkait dengan doa kita, permohonan kita kepada Allah, yang kemudian disempurnakan dengan kalimat al-mustaqim, itu bukan sebuah jembatan dalam bentuk benda. Tapi syirat al-mustaqim itu adalah dinul Islam. Dan ini disepakati oleh para ulama ketika menafsirkan kalimat siratal mustaqim. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu adalah al-Islam. Yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu adalah Al-Quran. Yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu adalah jalannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan siratal mustaqim itu adalah jalannya para sahabat.
yang istiqamah dan para salafus saleh yang mengikuti jejak para sahabat. Artinya ketika kita memohon kepada Allah jalan yang lurus, maka tidak ada cara untuk meluruskan jalan itu kecuali setiap kita harus memahamkan kembali dengan sempurna pemahaman kita tentang Islam. Memahamkan kembali dengan sempurna pemahaman kita tentang sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memahamkan kembali dengan sempurna pemahaman kita tentang tujuan Allah menurunkan Al-Quran. Dan tanpa tiga kesadaran memahami ini, atau tanpa kesadaran memahami ketiga konsep ini, maka doa, harapan, permintaan kita agar selalu berada di jalan yang lurus itu adalah sebuah mimpi. Jadi ketika kita berdoa memohon kepada Allah agar kita mendapatkan rezeki, maka usaha untuk mendatangkan rezeki itu adalah dengan ikhtiar. Ketika kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, maka tidak ada cara lain kecuali kita harus duduk di majelis ilmu. Ketika kita ingin mendapat gelar, apakah gelar keduniaan, gelar akademis, maka tidak ada cara lain kemudian kecuali harus belajar. Jadi doa itu adalah harapan, keinginan yang terdapat di dalam qalbu kita. Dan setiap doa yang kita ucapkan, yang kita sampaikan kepada Allah, itu harus disertai dengan ikhtiar kita untuk mendapatkan ridho dari Allah. Maka istiqomah qalbu ini penting, karena yang istiqomah itu adalah qalbu kita, hati kita. Seseorang tidak akan pernah bisa mendatangkan keistiqomahan hati kalau dia tidak pernah memahami konsep-konsep diri. Maka pemahaman tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, pemahaman tentang ma'rifatul Quran, pemahaman tentang ma'rifatul insan, mengenal diri sendiri, itu sangat amat penting Bapak Ibu sekalian. Dan kita diciptakan oleh Allah dengan dua tugas. Yang pertama adalah Abdullah sebagai hamba Allah. Yang kedua adalah Khalifatullah sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Sebagai hamba ini adalah orang yang menggadaikan dirinya, menggadaikan kebebasan dirinya kepada orang lain. Itu namanya hamba. Makanya dulu di zaman sebelum Rasulullah diutus, ada yang dikenal dengan istilah hamba sahaya. Mereka manusia seperti kita, tetapi kebebasan dirinya itu digadaikan kepada orang lain, sehingga dia tidak punya kebebasan untuk melakukan apa kecuali disuruh, diperintahkan oleh tuannya. Itu namanya hamba, yang kemudian dikenal dengan istilah budak. Jadi dalam literatur sejarah ada pasar budak dulu. Ya, salah satu yang pernah dijual sebagai budak itu siapa? Nabiullah Yusuf alaihi salam. Ya, ketika beliau dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dikira Yusuf meninggal, tapi Allah punya rencana lain. Kemudian lewat para musafir, mereka kehausan mencari air, mengetahui ada sebuah sumur, tapi alih-alih air yang didapat, justru ketika mereka mengangkat tali, kok berat sekali. Ternyata ada seorang manusia, Yusuf, dan mereka kaget, kok bisa? Ya, ada seorang di dalam sumur, kondisinya tetap sehat, kondisinya tetap rapih, dan nampak wajahnya bercahaya karena ketampanan Yusuf itu luar biasa. Dan mereka mengatakan dalam hati, tidak apalah, nggak dapat air, yang penting ini dapat anak laki-laki yang cukup tampan,
dan dalam hati mereka berpikir ini bisa kita jual di pasar budak. Ya. Jadi memang tantangan, cobaan, penderitaan yang dialami oleh para nabi di dalam menjalankan perintah Allah itu sangat amat berat. Jadi Yusuf pernah dijual sebagai budak. Tapi Allah punya rencana, rupanya dia dibeli oleh seorang Al-Aziz, ya, pemimpin Mesir saat itu. Dan pada akhirnya Yusuf tinggal di sebuah istana. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, secara umum makna istiqomah itu adalah qawamah. Dia tegak lurus berdiri. Istiqomah itu adalah konsisten. Dan saya selalu mengatakan ada 3 muatan istiqomah. Yang pertama, kokoh dalam akidah. Kokoh dalam akidah. Yang kedua, konsisten dalam ibadah. Dan yang ketiga adalah ikhlas dalam bermuamalah. 3 muatan ini penting menentukan kualitas nilai diri kita sebagai hamba. Sebagai hamba yang kemudian disebutkan ada kalimat Allah dari hamba Allah, maka tidak ada sesuatu yang kita bisa lakukan kecuali kita menggadaikan kebebasan kita kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk mentaatinya. Makanya dalam pandangan ulama, ibadah itu memiliki 3 muatan. Yang pertama adalah at-ta'ah, bentuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua adalah al-khudu, bentuk ketundukan kita kepada kekuasaan Allah. Dan yang ketiga adalah at-tanasuk, bentuk pengabdian kita akan hakikat kehidupan. Walaupun ketiga-tiganya memiliki tujuan yang sama. At-ta'ah, al-khudu, at-tanasuk. Ketaatan, ketundukan, dan pengabdian. Kenapa kita harus taat kepada Allah? Ya tidak bisa tidak. Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menentukan hidup kita. Sebagai hamba, agar jalan kehidupan kita terang, agar jalan kehidupan kita jelas, maka Allah sempurnakan kepada kita dengan aturan main dalam hidup ini. Jadi hidup ini aturan mainnya jelas. Ya. Kita ini dalam konteks kehidupan hanya pemain dalam sinetron kehidupan. Sutradaranya itu Allah. Sebagai hamba Allah, kita sebagai pemain. Allah yang menentukan posisi kita itu bagaimana. Maka untuk memuliakan kita, Allah berikan kita tuntunan. Dan tuntunan itulah yang kita selalu mohon kepada Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa tuntunan itu? Islam. Apa Islam itu? Ketika kita membaca sejarah tentang Islam, maka kita akan ingat sebuah hadis yang pernah sampai kepada Rasulullah. Ya, yang dikenal dalam istilah hadis itu hadis Jibril. Kenapa disebut hadis Jibril? Karena ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabat, kemudian datang seorang laki-laki berpakaian putih, wajahnya cerah, bersih, bersinar, dan tidak nampak mereka ini atau orang ini dari sebuah tempat yang sangat jauh, karena tidak ada debu sama sekali di dirinya. Nah, Arab Saudi itu kan dulu, ya, sekarang aja begitu. Kalau kita jalan di padang pasir udah pasti minimal terkena percikan debu. Lantas orang itu datang kepada Rasulullah ketika Nabi sedang duduk. Dia berhadapan dengan Rasulullah, malaikat Jibril ini. Kemudian bertanya, akhbirni anil Islam, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku, beritahukan aku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka Nabi menjawab pertanyaan malaikat Jibril itu dengan menyebutkan urutan-urutan rukun Islam.
Ya, bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah, terus wa shaumi Ramadan, zakat dulu ya. Ya. Terus yang ketiga, yang kelima adalah wahijjul bait, pergi haji. Ini Islam. Yang kemudian pelakunya disebut muslim. Kemudian yang kedua, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka Rasulullah kemudian menjawab dengan menyebutkan urutan rukun iman. Ya, kita tidak lagi mengkaji rukun iman, ini kajian anak SD, udah hafal di luar kepala. Tinggal mengamalkan iman. Ya. Setelah iman yang paling berat itu istiqomah. Seorang sahabat Sufyan As-Saqafi datang kepada Rasulullah. Ya bertanya, ya Rasulullah, ya sampaikan kepadaku tentang Islam yang jika engkau jawab, jika engkau sampaikan, maka aku tidak bertanya lagi kepada seorang pun selain engkau. Sampaikan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah mengatakan, Qul amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah dan istiqomahlah. Jadi kita sudah mendapatkan keyakinan tentang Allah, kita beriman kepada Allah, kita sudah menjadi seorang muslim, kemudian kita sudah menjadi seorang mukmin. Jadi muslim nama bagi orang Islam, mukmin nama bagi orang yang beriman kepada Allah. Tetapi dua ini tidak cukup dalam beragama. Maka pilar Islam itu ditambah satu lagi. Ketika malaikat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Ya, ihsan dalam bahasa yang sederhana maknanya adalah perbuatan baik. Tapi ihsan dalam konteks akidah ini sebagaimana jawaban Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan ketika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Itu ihsan. Nah, sikap ihsan ini penting kita lembagakan dalam diri kita. Kita beribadah, kita memang tidak mampu melihat Allah karena kelemahan dan keterbatasan kita. Tapi yakinlah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat kita. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan Allah mencatat, Allah melihat, Allah mengetahui setiap gerak-gerik, lirikan mata, ucapan mulut, pendengaran, gerak langkah kaki. Jangankan yang sudah kita laksanakan, yang belum terlintas di hati kita Allah tahu. Kenapa Allah yang menggenggam hati kita? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan pendirianku pada agamamu. Ini doa istiqomah. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati. Ya tetapkan, istiqomahkan qalbu kami pada keyakinan tentang agama. Ma'asyiral muslimin, orang yang muslim belum tentu mukmin. Orang yang mukmin belum tentu muhsinin. Ya, jadi muslim nama bagi orang yang Islam, mukmin nama bagi orang yang beriman, muhsinin nama bagi orang yang memiliki sifat ihsan. Kenapa saya katakan orang muslim belum tentu mukmin? Sebab dulu di zaman Nabi ada orang yang sudah bersahadat mengaku Islam, tapi syahadat mereka hanya diucapkan lewat lisan. Sementara dalam kehidupan nyata mereka tetap tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berislam belum tentu beriman. Dalam qalbunya keyakinan kepada Allah masih lemah. Maka keislaman kita ini bukan hanya sekedar ungkapan kata. Ya, tapi realita kehidupan harus sesuai dengan fakta. Berkata cinta kepada sesuatu, kita harus membuktikan cinta itu agar
orang lain mengerti dan percaya bahwa kita mencintai. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kita bersahadat mengawali keislaman kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tetapi kesaksian hanya sekedar ucapan, maka dia sudah Islam. Tapi keislaman tidak cukup hanya sekedar kata, maka dia harus beriman dengan kesempurnaan dan keyakinan. Iman itu adalah at-tasdiq, membenarkan segala apapun yang turun dari Allah, membenarkan segala apapun yang ditetapkan oleh Allah, mengikuti segala apapun yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Itulah iman, keyakinan dalam hati. Ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi nggak cukup beriman itu dengan keyakinan saja. Harus menggerakkan jasad kita ini sebagai hamba. Belum lagi fungsi kita nanti sebagai khalifah fil ardi, khalifatullah. Ya, sebagai khalifah kita sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ya, sehingga ketika kita diciptakan sebagai manusia dan Allah akan tetapkan kita menjadi khalifah, wa qala rabbuka lil malaikati isjudu. Ya, ada makhluk yang sangat tidak suka dengan keberadaan kita. Ya, ketika malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam, sujud dalam konteks bukan kita sujud kepada Allah seperti itu, tapi sujud kepada Adam, perintah Allah itu adalah takzim, penghormatan. Ya. Tetapi ada hamba yang tidak sujud. Siapa? Illa iblis. Iblis itu makhluk dari kalangan jin. Dulu namanya Ajazil. Jadi sebelum namanya berubah jadi iblis, dulu Ajazil. Ajazil itu yang perkasa. Kenapa jin itu disebut Ajazil dulu? Dia perkasa. Kenapa? Karena dia sangat kuat beribadah kepada Allah. Jadi jin yang kemudian berubah jadi iblis, ya, itu adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah sebelum Allah menciptakan manusia. Jadi Allah menciptakan makhluk minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Ya, ada 3 makhluk yang Allah ciptakan, malaikat yang tercipta dari unsur cahaya, kemudian manusia min turab dari unsur tanah, dan kemudian yang ketiga jin minan nar dari api. Mereka itu sebelum diposisikan oleh Allah menjadi makhluk terkutuk, ya, jin, setan itu iblis makhluk terkutuk. Makanya sebelum baca Quran kita diperintahkan Allah untuk membaca ta'awuz. Ta'awuz itu perlindungan, mohon perlindungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Ar-rajim itu artinya dirajam. Diartikan oleh tafsir Departemen Agama jadi terkutuk. Ya. Ar-rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang dirajam. Tapi kita ngertinya terkutuk. Jadi kalau kita bilang sama orang terkutuk lu, berarti dia setan. Jangan, ya, nggak boleh. Sejelek-jeleknya orang, tetap kita tidak boleh menjelekkan orang itu. Sebodoh-bodohnya orang, tidak boleh kita menghina orang itu. Sebab dia jelek, dia cakep, dia bodoh, tetap dia makhluk Allah. Makanya jangan pernah kita menghina orang, ya Allah. Kita ini mudah sekali kadang menyulut api kemarahan orang dengan menghina dan lain sebagainya. Islam itu sudah mulia, kita dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Ya, jadi kita memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin selalu mendapatkan penjagaan dari Allah, dalam Quran itu ada yang dikenal dengan istilah al-mu'awwizatain.
Pernah dengar kan? Al-Mu'awwizatain, ya. Dua doa mohon perlindungan. Dan yang dimaksud dengan surat Al-Mu'awwizatain itu adalah dua surat yang di dalamnya ada kalimat permohonan perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu, ya, katakan aku berlindung kepada Allah. Qul, yang kedua di kalimat surah An-Nas. Itu disebut Al-Mu'awwizatain. Dan inilah ayat turun. Asbabun nuzulnya ketika Rasulullah SAW mendapatkan sihir. Jadi Nabi pernah disihir, diguna-guna, sehingga beliau mengalami kondisi yang sangat tidak stabil. Para sahabat datang berkunjung, Rasulullah terkena sihir. Ya, maka untuk menghindari sihir manusia, ya, dan juga sihir yang tidak nampak, itu kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir dengan membaca dua surah itu. Sudah hafal kan Pak? Ya pasti ya. Itu ayat yang sangat kita senangin kalau sholat ya. Di awal dari kalimat qul tadi. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ada lagi satu qul. Itu kalau sholat sendiri kayaknya nggak pakai itu. Ya Pak ya. Sholat sendiri di rumah pasti kalau nggak qul. Masalah enggak masalah. Bagus, bahkan ada sahabat dulu yang sangat senang cinta sama surah Al-Ikhlas itu. Yang ketika dia baca sholat selalu baca itu. Padahal dia hafal ayat-ayat yang lain. Tapi kecintaan kepada surah Al-Ikhlas itu membuat dia setiap hari dia baca. Ketika ditanya, kenapa kamu kok kalau sholat bacanya full terus? Ya. Karena aku senang sama surah Al-Ikhlas ini. Jadi surah Al-Ikhlas itu adalah surah yang berbicara tentang makna dan hakikat ketauhidan. Ya, surah Al-Ikhlas, namanya Al-Ikhlas, tapi tidak ada kalimat Al-Ikhlas di kalimat itu, di ayat itu. Coba temukan, ada nggak kalimat Al-Ikhlas di surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ada? Enggak. Tapi kenapa disebut Al-Ikhlas? Apa itu Al-Ikhlas? Al-Ikhlas itu adalah murni, mukhlisin. Kemurnian akidah ada di dalam ayat itu. Ketika kita bicara ibadah, maka salah satu perkara yang bisa mendatangkan ibadah kita istiqomah dan menjadi berkah karena kita melaksanakan dengan ikhlas. Jadi sebuah amalan dikatakan ihsan, dikatakan baik. Itu salah satu syaratnya adalah ikhlasul amal. Jadi amal kita apapun bentuknya, apalagi sholat, ya kan? Itu ada 3 tuh kriterianya bisa dikatakan baik. Yang pertama adalah ikhlasul amal. Ihsanul amal, amal yang baik, kriterianya ada 3. Yang pertama ihsanul amal, dikerjakan dengan murni semata-mata niat karena Allah. Yang kedua itqanul amal. Itqanul amal. Apa itu itqan? Itqan itu artinya rapi, sempurna. Jadi seluruh ibadah itu harus kita kerjakan dengan rapi, Pak. Dengan urutan-urutan yang sempurna. Kita mulai dari wudhu, kemudian kita takbir. Ya, sebelum takbir kita iqamah dulu. Itu urutan sempurna. Jadi rapi, Pak. Ya, termasuk dalam konteks kerapihan itu adalah berjamaah. Jadi jamaah dalam sholat itu satu indikator bahwa qalbu seseorang itu menyatu dengan jamaah yang lain. Kita harus paham filosofi setiap gerak ibadah. Sebab dalam Islam itu kan ada ibadah yang terkesan simbol-simbol aja. Ya kayak haji itu kan simbolistik sebetulnya. Seperti ketika kita melempar jumroh, ya kan?
Itu memang sejarahnya melempar jumroh itu. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam hendak melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putranya Ismail, perang batin dalam hatinya antara dia sebagai nabi dengan dia sebagai ayah. Ketika hendak menuju Ismail, sudah dipegang pisau. Kemudian setan membisikkan ke telinga Ibrahim, "Jangan Ibrahim, kamu kan sudah lama tidak punya anak. Ini keturunan ini darah dagingmu." Maka Ibrahim mengambil kerikil dilempar. Setan. Makanya orang yang melempar jumroh itu melempar setan. Tapi kadang orang nggak paham ketika dia ngambil kerikil, dia bilang, "Setan loh." Ya dilemparin, "Setan loh." Bukan setan itu yang kita lempar, tapi setan yang ada di kolbu kita. Sifat ego, sifat anania itu harus kita buang. Sebab sifat itulah yang membuat kita ini tidak istiqomah dalam Islam. Ya, ego. Ismail itu kan sebetulnya simbol dari nilai-nilai dunia yang kita cinta, Pak. Ismail itu ikon dunia. Tidak ada kecintaan yang paling berharga bagi orang tua kecuali anak. Apalagi ketika dia sudah merindukan bertahun-tahun punya anak, tiba-tiba ketika lahir anak disuruh untuk disembelih. Tentu Allah tidak sekejam itu, Pak. Makanya ini ayat ditafsirkan oleh orang-orang non-muslim ini, Islam itu ajaran yang paling kejam. Masa ada di dalam Al-Quran seorang nabi disuruh menyembelih anaknya, ya kan? Ya, sebetulnya ini pelajaran penting bagi kita. Kenapa itu harus kita lakukan kurban setiap tahun itu? Kurban itu asalnya qaraba yaqrabu kurbanan, mendekat. Ekspresi kedekatan kita kepada Allah itu harus kita tuntaskan melalui aksi kurban itu. Dan alhamdulillah Pak, bersyukur ketika Ibrahim sedang menyembelih Ismail, ya, dan itu merupakan satu bagian dari konsep keimanan yang sempurna, maka Ismail diganti oleh Allah dengan seekor kibas domba. Jadi nggak sekejam itu. Ini sebetulnya hanya filosofi saja untuk menguji sejauh mana kekuatan iman Ibrahim itu. Makanya cintanya Ibrahim kepada Allah sampai beliau bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Ada dua nabi bergelar Khalilullah, Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalilullah. Kenapa dia disebut Khalilullah? Ya. Ketika Nabi Ibrahim ditanya, "Ya Nabi Allah Ibrahim, kenapa Allah sangat mencintaimu? Kenapa Allah sangat menyayangimu?" Kata Nabi Ibrahim, "Karena aku tidak pernah menolak apapun yang diperintahkan Allah kepadaku." Ya, tidak pernah menolak. Disuruh ibadah, sholat, walaupun memang dalam konteks ibadah setiap nabi itu punya syariat masing-masing. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sholatnya Nabi Adam, bagaimana sholatnya Nabi Ibrahim, bagaimana sholatnya Nabi Musa dan lain sebagainya. Tapi sholat disempurnakan kemudian dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang kita sholat lakukan itu. Sallu kama ra'aitumuni, sholatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kita enggak melihat Nabi sholat. Bagaimana cara kita sholat hari ini? Apakah sama dengan Nabi? Ya, kita kan melalui informasi para ulama, melalui hadis, melalui Al-Quran. Kalau orang tanya, bagaimana cara Nabi sholat? Kok kamu sholat begini? Apa engkau pernah melihat Nabi? Tidak. Tapi Rasulullah meninggalkan dua hal yang jika aku tinggalkan dua perkara yang jika engkau amalkan maka engkau tidak akan pernah tersesat. Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan disinilah mujizat Nabi Muhammad. Jadi dia sudah meninggal ratusan abad, lebih dari 16 abad yang lalu. Ya, tetapi ibadah yang kita kerjakan hari ini dalam bentuk salat yang jumlahnya sudah jelas,
Itu dalam konteks ibadah disebut ta'abbudi. Ya, kemudian hubungannya dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah ibadah yang cara waktunya sudah ditentukan. Itu sifatnya ta'abbudi, itu sholat, Pak. Tidak ada ruang istihad di dalam ibadah itu. Ibadah sholat. Ya, kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus haji? Kenapa kita harus puasa? Itu ruangnya ruang ta'abbudi. Kerjakan, amalkan perintah itu. Sami'na wa ata'na. Tidak ada ruang istihad. Misalnya kita diskusikan nih ibadah sholat, kenapa sih subuh harus 2? Kenapa enggak 3? Kita tambah jadi 3, ya kan? Enggak ada ruang istihad, enggak ada ruang musyawarah di situ. Laksanakan perintah itu ya secara ta'abbudi. Ada ibadah yang sifat ta'akkuli, sifatnya itu sesuai dengan keadaan. Ada unsur akal di situ. Seperti kita bersedekah, mikir kita ini banyak sedikit, terserah kita. Ya, mau banyak boleh, sedikit boleh. Yang penting ikhlas. Bapak kalau orang sedekah mau banyak apa sedikit? Kalau enggak ikhlas, enggak apa-apa, yang penting banyak. Ya. Jadi ihsanul amal. Apa itu? Amal yang baik kriterianya ada 3. Yang pertama khalisun niyyah, kemurnian niat. Yang kedua itqanul amal, kerapihan dalam ibadah. Ya, beramal rapih. Kita ini umat Islam jujur masih belum rapih dalam urusan ukhuwah. Masih berpecah belah, betul Pak? Ya. Jadi masih punya penyakit kurang rapi. Halo, mohon maaf ya, saya pernah nyinggung ini dulu ya. Umat Islam masih punya banyak penyakit ya, kurang rapi, Buddhis kurang disiplin, kutil kurang teliti. 3 penyakit itu muncul akibat kuman Pak, kurang beriman. Akibat kurang beriman, umat Islam melihat kurang rapi dalam saf sholatnya, dalam barisan jihadnya, dalam barisan ukhuwahnya, kurang rapi kita ini. Makanya kalah terus dalam berbagai pertarungan dunia global. Umat Islam ini banyak, tapi karena kurang rapi. Ya, kurang rapi kita ini. Dalam pertarungan global kita kalah. Betul kata Imam Ali bahwa kebenaran yang tidak terorganisir, kebenaran kita ini benar Pak. Meyakini Islam itu paling benar, Quran itu benar. Tapi dalam membenarkan Islam dan Quran itu kita tidak terorganisir, kita tidak menyatukan rapi barisan kita sehingga kita enggak rapi. Kebenaran yang tidak terorganisir akan terkalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Faktanya di mana? Gaza, Palestina. Orang-orang Yahudi, Israel, mereka itu batil, tapi mereka rapi. Ya. Rapi, Pak. Mereka itu rapi, membumi hanguskan Gaza. Kerjasamanya mantap dengan koloni-koloni mereka seperti Amerika, Prancis dan lain sebagainya. Tapi kita umat Islam ini enggak rapi. Bahkan ada beberapa negara Islam ini yang sampai hari ini tidak pernah menyatakan keprihatinannya kepada Gaza, kepada Palestina. Dekat mereka, tapi mereka tidak pernah menyampaikan bantuan. Nah, di mana masail perasaan keislaman kita ini? Makanya kalau ada umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, ya, ketika ada saudara, sahabat, apalagi seiman, seakidah terzalimi, dan hatinya tidak pernah merasakan sakitnya saudaranya dijolimi, maka dia harus dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita ini adalah inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah? Sesungguhnya kita ini umat yang satu. Dan hadis-hadis Rasulullah tentang perkara itu sangat amat banyak.
Tapi karena kita masih diterpa oleh kuman, ya, akhirnya penyakit muncul tadi. Berapa banyak masjid di sekitar kita, musola di sekitar kita, pengajian di sekitar kita? Adakah kita pernah menyatukan barisan atau sekedar kita ingin mengenal ukhuwah saudara kita, ta'aruf dengan masjid yang satu, dengan menyatukan program? Yuk kita sama-sama membangun dakwah ini, yuk kita sama-sama membangun Islam ini, yuk kita sama-sama membangun ukhuwah ini. Saling benar bersinergi antara satu masjid dengan masjid yang lain, satu lembaga dengan lembaga yang lain. Berapa ribu lembaga Islam yang ada di Indonesia ini, tapi antara satu dengan yang lain tidak pernah saling mengenal. Padahal konsep ukhuwah yang pertama adalah at-ta'aruf, saling kenal mengenal di antara kalian, ta'aruf. Yang kedua, konsep ukhuwah itu adalah at-tafahum, saling memahami. Yang ketiga, at-takaful, saling sepenanggungan. Yang keempat adalah at-ta'awun, saling tolong menolong. Yang kelima, tingkatan ukhuwah yang paling tinggi adalah isar. Apa itu isar? Lebih mendahulukan kepentingan saudara semuslim dibandingkan dengan diri kita. Konsep-konsep ukhuwah itu sudah indah, konsep-konsep ibadah itu sudah indah, konsep-konsep akidah itu sudah indah. Tetapi karena kita tidak memiliki itqanul amal, kerapihan dalam beramal, maka berantakan semuanya. Dan yang ketiga, ihsanul amal itu cirinya adalah jaudatul ada, yang terakhir. Ketika sebuah ibadah kita kerjakan dengan istiqamah dan sesuai dengan ketentuan sunnah yang benar, maka endingnya itu pasti baik, Pak. Endingnya pasti baik. Masa orang beribadah kepada Allah sikapnya enggak baik? Masa orang beribadah kepada Allah akhlaknya kurang baik? Enggak mungkin. Kalau toh ada ketidakbaikan dalam ibadah itu atau dalam perilaku hidupnya setelah ibadah, pasti ada masalah dalam ibadahnya. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, kullu ilmin wa amalin la yazidul imana wal yaqina quwwatan famadkhulun. Setiap ilmu dan amal yang tidak menambah, tidak mendorong pelakunya untuk semakin yakin kepada Allah, famadkhulun, maka dia terkontaminasi. Wa kullu imanin la yab'asu 'alal amal. Setiap iman yang tidak menambah pelakunya untuk melaksanakan amal, famadkhulun, maka dia telah terkontaminasi. Artinya apa? Kalau sholat kita, puasa kita, zakat kita, ibadah kita, zikir kita, tilawah kita tidak menambah keyakinan kita kepada Allah dan tidak menumbuhkan keistiqomahan qalbu dalam diri kita, famadkhulun, maka sesungguhnya ada virus di hati kita ini. Ada perkara yang keliru di dalam cara kita berpikir ini. Bukankah Quran itu adalah kebenaran mutlak? Tapi kenapa peyakin Quran itu tidak memperlihatkan kebaikan? Ya, sikap tingkah laku kita, moralitas kita hari ini nampak begitu rusak. Qurankah yang salah? Islamkah yang keliru? Tidak. Ini menjadi bahan muhasabah renung kita pagi ini. Makanya istiqomah itu penting. Dan yang terakhir, istiqomah itu diperintahkan oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan wajib karena banyak dasar-dasar hukumnya dalam Quran dan hadis Rasulullah SAW. Salah satunya adalah surah Fussilat ayat 30. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Ayat ini sekaligus memberikan informasi tentang kemuliaan istiqomah. Apa mulianya orang istiqomah itu? Di akhir ayat, innal ladzina qala rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah adalah Rabb-nya. Kita mengatakan Allah Rabb kita. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita sudah berkata itu.
Hati kita sudah meyakini Allah. Ya, innal ladzina qala rabbunallah, orang-orang yang mengatakan Allah Rabbnya dengan mengucapkan syahadat, kemudian istiqomah, summa istaqamu, kemudian dia kokoh pendiriannya dalam keimanan itu, dalam keislaman itu, dalam keyakinan itu, dia kokoh, tetap berpendirian, betapapun halangan, cobaan berat baginya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah menurunkan malaikat menyampaikan pesan kepada orang yang istiqomah itu. Apa kata para malaikat Allah ketika kita istiqomah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan Allah? La takhaf wa la tahzan, jangan kamu takut dengan dunia yang engkau sedang alami, dengan akhirat yang nanti akan engkau jalani. La takhaf wa la tahzan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu hai orang yang istiqomah, yang rajin sholat, yang subuhnya istiqomah, yang puasa sunnahnya istiqomah, yang tilawahnya istiqomah, yang qalbunya istiqomah. Wa abshiru, bergembiralah, surga akan engkau dapati sesuai dengan apa yang Allah janjikan kepadamu. Jadi buah istiqomah itu surga. Kita semua masuk surga, mau Pak? Masya Allah, itu tujuan kita itu. Ya, salah satu. Sudah ada titik-titik, jadi harus berhenti saya. Dan saya juga harus mohon maaf, ini nampaknya setelah ini saya harus langsung keluar karena ada kajian subuh di daerah Tambun. Ya. Jadi insya Allah kalau ada pertanyaan di WA saja. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita, tetangga, ayah, orang tua yang hari ini sedang melaksanakan ibadah haji, semoga mereka diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dalam manasiknya, dan pulang membawa gelar mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada lain balasannya kecuali surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Termasuk ayahanda, bapak ibu semua juga. Setelah sholat nggak apa-apa, pulang mendapat gelar mabrur. Sebab mabrur itu asal katanya albir, kebaikan. Jadi seluruh ibadah itu memang harus menghasilkan mabrur itu. Puasa, sholat, zakat, apalagi haji, dalilnya jelas. Ya. Bagaimana cara mendatangkan mabrur, kebaikan dalam setiap aktivitas ibadah itu? Maka salah satu muatannya adalah istiqomah dalam ibadah. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf. Semoga sehat selalu menyertai berkah keluarga, berkah keturunan, berkah ibadah, berkah rezeki menyelimuti kehidupan kita sampai kita mati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان